Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Teresia Agustina Siaan. Saya dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis. Kali ini saya akan membawakan topik tentang permasalahan monopoli di Indonesia untuk tugas UAS dari mata kuliah teori ekonomi mikro. Komisioner KPPU Guntur Saragih mengatakan hasil penelitian kasus monopoli ekspor benih lobster menunjukkan freight forwarder atau agen atau pihak yang melakukan pengiriman menguasai pasar dan melakukan praktik perdagangan tidak sehat. Perdagangan tidak sehat yang dimaksudnya termasuk melakukan persekongkolan antara pelaku usaha dan perorangan dari kementerian atau lembaga terkait. Kami memutuskan berdasarkan hasil penelitian inisiatif dugaan pelanggaran trade freight forwarding logistik benih-benih lobster naik menjadi tahap penyelidikan, ujar Guntur pada media briefing secara daring Selasa 8 Desember. Lebih lanjut, Guntur mengungkap tahap awal temuan menunjukkan pelanggaran melibatkan 3 pihak atau terlapor. Pertama, PT Aero Citro Cargo, lalu Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas yang berasal dari Kementerian KKP, dan Ketua Asosiasi Pengusaha Lobster Indonesia selaku pelobi. Ketiganya diduga melanggar pasal nomor 17 dan 24 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam pasal 17 tentang monopoli berbunyi, pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Sedangkan pasal 24 menyatakan pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan. Guntur menyebut tak tertutup kemungkinan temuan akan mengarah ke pihak lain yang terlibat. Meskipun ekspor benih lobster telah dihentikan, namun penyelidikan akan terus berjalan. Dari hasil penelitian juga memberikan arahan kepada tim penegakan hukum untuk melanjutkan kembali, untuk bisa melakukan telah kembali dalam hal di luar freight forwardingnya terkait dugaan pelanggaran persaingan tidak sehat, jelasnya. Adapun kebijakan pemerintah yang diberlakukan untuk mengatasi anti monopoli diantaranya yaitu 1. Membatasi ruang gerak monopolis dengan adanya campur tangan pemerintah dan penentuan harga maupun produksi. 2. Melakukan regulasi ekonomi terhadap monopoli bila kemunculannya tidak dapat dihindari lagi. 3. Kebijakan antitrust yang berupaya mencegah monopolisasi atau penyalahgunaan anti-kompetitif dengan mendirikan perusahaan tandingan yang mampu menyaingi monopolis. 4. Pengenaan pajak. Selain itu, masalah larangan monopoli yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 5 1984 tentang perindustrian. Dalam pasal tersebut pada intinya memberikan instruksi kepada pemerintah untuk 1. Mewujudkan perkembangan industri yang lebih baik secara sehat dan berhasil guna. 2. Mengembangkan persaingan yang baik dan sehat serta mencegah persaingan yang tidak jujur. 3. Mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Di dalam Undang-Undang Anti Monopoli ada ketentuan yang menggunakan kata-kata dilarang, tetapi tidak otomatis dijatuhi hukuman karena ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku usaha yang bersifat rule of reason. Artinya, perlu penelitian lebih jauh apakah tindakan pelaku usaha tertentu dapat mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat pada pasar yang bersangkutan. Contoh, perusahaan A dan B melakukan merger dengan tujuan meningkatkan kemampuan perusahaan berupa kemampuan keuangan, meningkatkan pangsa pasar maupun meningkatkan sinergi dan meningkatkan pelayanan terhadap konsumen. Perusahaan berhasil merger ini tidak dapat dilarang jika perusahaan hasil merger tidak mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat pada pasar yang bersangkutan.